Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama gue Amalia Azhari. Gue Muhammad Andi Zafran. Kerin, asal jurusan Petroleum Engineering. Gue anak jurusan Teknik Kimia atau Chemical Engineering, angkatan tahun 2019. Gue berasal dari Jakarta, jurusan Teknik Bioproses. Teknik kimia itu adalah suatu cabang ilmu teknik yang mempelajari bagaimana memproses bahan baku atau bahan mentah dan bahan kimia menjadi suatu produk yang efisien dan tidak lupa mengutamakan lingkungan. Oke, jurusan aku ini atau mungkin yang lebih dikenal dengan nama teknik perminyakan kalau di Indonesia ya, itu bergerak di bidang eksplorasi serta eksploitasi sumber daya alam. Nah, mungkin beberapa dari kalian kalau dengar yang namanya teknik perminyakan gak akan jauh-jauh dari teknik pertambangan. Nah, kalau teknik pertambangan itu lebih memfokuskan ke mineral padat, sementara teknik perminyakan itu lebih fokus ke fluidanya gitu. Jadi lebih fokus ke penambangan minyak bumi serta gas alamnya. Dan nanti kita bakal mempelajari mulai dari pencarian, pengeboran, ekstraksi serta pengolahan sampai bisa ada di pasaran dan tentunya memenuhi kriteria pemasaran gitu. Jurusan Teknik Bioproses ini ada di Fakultas Teknik Kimia. Jadi, si teknik bioproses ini perpaduan dari teknik kimia dengan bioteknologi. Nah, kalau dari segi bioteknologinya, kita itu mempelajari tentang mengolah, memproses enzim, alga, virus, bakteri, dan juga sumber hayati yang ada di bumi. Sementara kalau dari sisi teknik kimianya, kita mengolah produk atau sebuah bahan dari bahan mentah menjadi bahan jadi, dari skala lab menjadi skala besar. Jadi, ini berhubungan sama industri. Gue juga tadinya tidak terlalu familiar, cuman gue kebetulan tahu jurusan ini dari nyokap gue yang kebetulan ahli di salah satu bidangnya. Teknik bioproses ini tuh ada di 2 universitas negeri di Indonesia dengan kapasitas atau daya tampung yang gak terlalu banyak, seperti halnya yang terjadi di kampus gue. Jadi kayak bisa menampung sekitar 30 sampai 40 ke atas ya. Jurusan teknik kimia sendiri itu hampir ada di semua universitas negeri atau universitas swasta. Teknik perminyakan di Indonesia udah termasuk umum ya, jadi di mana-mana ada. Karena teman-teman aku juga ada beberapa yang ngambil teknik perminyakan di Indonesia gitu. Jadi bukan termasuk jurusan yang langkah lah. SMA menurut aku yang pokok itu kepake ya, kayak matematika, kimia, fisika itu kita pelajarin lagi tapi lebih mendalam aja gitu, lebih terjurus aja lah ibaratnya. Ya, pelajaran kimia kayak materi atom, terus materi hidrokarbon yang kayak gitu, itu masih kepake kok sampai kita kuliah, apalagi ya semester awal ini yang dimana kita masih mempelajari dasar. Pelajaran fisika SMA juga banyak kok materi-materi SMA yang kepake di perkuliahan nanti. Kimia kayak alkena, alkuna, dan teman-temannya, reactionnya itu masih ada. Lalu setelah itu fisika masuk di thermodynamics menurut gue. Terus habis itu biologi ya, karena di semester depan gue ada mata kuliah mikrobiologi. Oke, kalau bicara soal skill, kita semua juga pasti tahu ya, kalau di dunia teknik itu nggak akan jauh-jauh dari yang namanya hitung-menghitung, dari angka gitu. Tapi menurut aku pribadi, skill terpenting itu sebenarnya komunikasi sih. Mulai dari cara kita berkomunikasi dengan dosen, dengan teman seangkatan, atau dengan kakak tingkat, itu jadi poin penting buat kita biar bisa survive di suatu jurusan gitu. Jadi bukan cuma jurusan ini doang, tapi jurusan yang lain juga. Jadi in general lah, communication skill itu penting. Harus memiliki kemampuan public speaking yang baik, diiringi dengan kemampuan bahasa Inggris yang baik pula. Yang utama adalah skill hitung-menghitung. Skill hitung-menghitung karena nanti kita ini banyak dilibatkan dengan fisika, seperti halnya kalau misalnya untuk thermodynamics, terus abis itu ada mass balance, terus juga engineering math, kita butuh hitung-hitungan.
Oke, kalau yang bisa dipersiapkan kayak kalkulator, JASLab, dan buku rumus itu, kalkulator itu emang wajib ya, emang kita pribadi harus punya. Nanti kita bakal make kalkulator ilmiah. Nah, kalau JASLab sendiri sebenarnya nggak perlu khawatir karena di fakulti itu nanti disediain biasanya. Tapi kalau kalian udah punya pribadi itu nggak apa-apa, bawa aja, karena teman-teman aku juga beberapa ada yang make JASLab pribadi, jadi mereka udah nggak beli lagi di fakulti gitu. Kumpulan buku-buku rumus SMA yang isinya itu kayak ada rumus kimia, rumus fisika, rumus matematika, dan lain-lain. Itu dapat ngebantu kalian banget lah selama perkuliahan. Menurut gue yang paling pertama dan yang paling penting adalah ini, kalkulator. Gue nggak tahu spesifiknya yang harus kita persiapin tuh jenisnya yang kayak gimana, cuman menurut gue kayaknya yang ini udah cukup. Ini kayaknya 570 karakter ya, gue juga nggak begitu paham, cuman pas awal beli dikasih advice sama si penjaga tokonya kalau misalnya buat mahasiswa itu lebih cocok pakai yang kayak gini gitu, dan bener ini berguna banget. Gue berpesan kepada kalian semua para maba, Selamat karena kalian udah jadi mahasiswa. selamat kalian udah diterima di UTM. Tetap semangat walaupun kita lagi ada di kondisi pandemi kayak sekarang ini. Oh ya, semoga setelah pandemi ini berakhir, semoga cepat berakhir juga, kita bisa langsung kuliah di kampus. Dan nanti kalau misalnya ada beberapa pertanyaan atau hal yang mau kalian tanyain lagi atau yang kurang jelas, kalian jangan sungkan-sungkan untuk cari informasi atau tanya-tanya, entah itu ke teman seangkatan kalian atau ke kakak-kakak tingkat. Nah, nanti akan ada gathering umum gitu, dan menurut aku ini adalah chance kalian untuk bisa saling kenal satu sama lain, atau antara kalian dan juga kakak-kakak di atas kalian. Jadi jangan lupa untuk join, karena ini kesempatan yang sangat bagus untuk kalian sih. Dan yang terakhir, untuk kalian semua mahasiswa baru Universitas Teknologi Malaysia, Itu jangan lupa untuk stay tune di IG Astakem supaya kalian itu nggak ketinggalan dengan informasi-informasi terbaru seputar dunia perkuliahan di UTM. Oke, sekian. Sama jangan lupa nyapa kating-katingnya ya kalau misalnya ntar ketemu di fakultas. Dah.